Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai jawaban atas live IG kemarin teman-teman ya. Yang belum terjawab kemarin, live Instagram kita setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Yang belum terjawab akan gue jawab di video seperti sekarang ini. Kita setiap jam 9 selesai soalnya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Pak Doni Frans Jaya 91. Malam kok. Kalau perusahaan dropshipper itu yang dilaporkan omsetnya dari keuntungan saja, bukan dari keseluruhan penjualan barangnya, itu akan berisiko di pajaknya nggak kok? Ini agak dilema Pak ya, agak dilema. Eh, Kalau Bapak betul-betul bisa rapi, kemudian akuntingnya lengkap, bolehlah Bapak mengambil keuntungannya saja yang dihitung sebagai omset, sebagai penghasilan, ya kan? Tetapi dengan syarat invoice-nya harus langsung dari seller kepada buyer, nggak bisa langsung ke Bapak. Biasanya gitu kan kalau dropshipper kan, si si pabrik atau supplier langsung bikin invoice kepada si end user. Kita hanya dropshipper aja. Nah itu akan lebih bagus, jauh lebih bagus sehingga Bapak hanya bisa mengakui sebagai atas selisihnya saja, atas komisinya saja. Nah, tetapi kalau invoice-nya ke Bapak dahulu sebagai dropshipper, baru Bapak kirim invoice kepada si customer, ada resiko. Bapak akan dianggap omset atas seluruhnya itu, gitu. Jadi Bapak usahakan deh, kalau bisa rapi, lebih bagus. Supaya Bapak bisa hanya mengakui atas komisi saja. Tetapi kalau nggak bisa rapi, ada risiko. Alangkah baiknya Bapak akui semua omsetnya. Itu juga boleh sih. Gitu Pak ya. Teman-teman tuh Pak Doni. Doni Frans Jaya 91. Oke, kemudian Ibu DJJ. Ibu DJJ, kok kalau di 2022 PT sewa tanah, tapi sampai sekarang belum dilapor dan disetor PPh finalnya sama pemilik. Waduh, karena pemiliknya orang pribadi. Untuk PT-nya akan dapat masalah nggak kok? Dapat Bu ya, akan kena masalah nanti si PT-nya ini karena seharusnya PT wajib potong. Ya, si PT harus potong 10%, PT transfer ke pemilik itu 90%. Harusnya gitu. Tetapi kan Ibu faktanya, Ibu sudah transfer 100%. Dan Ibu tidak potong, tidak bikin pembayaran gitu kan. Nah, solusi yang paling benar adalah minta balikin duitnya sama si pemilik pemilik tempat ya, pemilik tanah minta balikin duit 10% untuk kita bayarin sewanya, kita bikin putih potongnya. Nah, solusi kedua adalah kita bikin e-billing biar dia bayarin gitu ya. Kalau dia nggak mau transfer balik, ya udah kita bikin e-billing, tolong dong dibayarin e-billingnya, nanti kita bikin bukti potong, kita bikin laporan sewanya. Begitu Pak ya, Ibu ya. Cara pertama adalah minta balikin duitnya kita bayar, atau cara kedua kita bikin e-billing suruh dia bayar. Cara ketiga, Ibu biarin aja, biarin tetapi tahu ketika ditemukan di pemeriksaan kita sudah mengaku aja salah gitu. Cara keempat adalah gross up. Cara keempat di gross up kita yang bayar sendiri. Langsung. Gitu deh, Bu. Semua teman tuh Bu JJ. JJ21. Oke. Bapak Bong Perdi. Pak Bong Perdi, malam Pak Bong Perdi mau tanya. Saya mendirikan CV menggunakan nama istri direktur. Kemudian CV itu membeli barang dagang ke saya. Oke. Apakah transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi hubungan istimewa? Jawabannya iya saja dan tidak ada masalah Pak ya. Sebenarnya hubungan istimewa itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang error gitu ya. Nggak apa-apa kok. Boleh-boleh saja punya punya transaksi dengan hubungan istimewa. Cuman harganya harus harga yang normal gitu ya. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gitu aja sih. Itu doang sih Pak. Nggak ada masalah. Mau hubungan istimewa nggak masalah kok. Semua teman tuh Pak Bang Perdi. Oke. Ibu Novitri Novi, kenapa harus harta dari paman tidak disarankan masuk pendapatan lain-lain kok? Kan nanti masuk progresif juga ya pendapatan lain-lain. Oh, sorry Pak, Bu Novi ya. Kalau memang Ibu bersedia untuk masuk kepada pajak progresif, maka boleh ya. Dari paman, dari siapapun boleh aja. Kalau memang sudah bersedia masuk ke tarif pajak yang tertinggi, maka boleh-boleh saja masuk ke penghasilan lain-lain. Dari harta dari paman atau dari siapapun. Boleh Pak, Bu. Saya kira Ibu maunya jadi hibah. Kalau mau jadi hibah kan nggak bisa. Harus dari orang tua kandung. Nah, semua teman tuh Bu Novi. Ada Ibu Novitri Novi. Kemudian Bapak Yumzi. Makasih Pak, sama-sama. Pak Jumzi. Kemudian Bapak Hianto, makasih sama-sama. Bapak Hianto 55. Ibu Felician Hafika. Kok 2019 kita rugi 100 juta. 2020 rugi 50 juta. 2021 rugi lagi 50 juta. 2022 rugi lagi 100 juta. 2023 untung 200 juta. Ini di 2023 masih kena PPh ya kok berarti? Jawabannya tidak Bu ya. Ibu tinggal kompensasi aja. Kan yang 2019 bisa kok dibawa ke 2023. Kan maksimal 5 tahun ke depan ya. 2019 tuh bisa dibawa ke 2020, 1, 2, 3, 4. Nah jadi
Yang 19 bisa dipakai 100 juta, 2020 kepake, 2021 kepake habis ya. Nah, 2022 masih ada sisa. Jadi Ibu bisa pakai kompensasi dari 2019 2021, kemudian 2022 itu masih ada rugi. Jadi SPT 2023 itu masih mengkompensasikan 100 juta dari yang 2022. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Feli. Felicia Safika. Oke, Bapak Caibo, kok kalau sewa menyewa gaun atau baju pesta itu kena 0,5% langsung dari harga sewa ya? Untuk SPT-nya jika CV, HPP-nya gimana ya kok kalau CV menyewa gaun? Oke, sepemahaman saya Pak ya, yang namanya sewa yang bukan tanah bangunan, maka itu kenanya adalah PPh 23 2% alias tidak final. Oke. Tetapi kalau CV ini punya suket PP 55, dia bisa nih pakai 0,5%. Itu Bu, Pak. Jadi agak-agak gray area. Kalau PT udah pasti bisa. Kalau dia PT pasti bisa 0,5%. Nah, sekarang kalau CV dia punya suket, bisa apa enggak nih? Nah, karena sewa ini kan objek PPh 23. Menurut saya sih bisa ya. Kalau memang CV ini punya suket PP 55, maka dia bisa pakai 0,5% final. Menurut saya sih bisa. Tetapi kalau CV ini tidak punya suket PP 55, ya menjadi objek PPh sewa yang PPh 23 2%. Gitu, Pak. Thank you, Pak Cebo. Semoga bantu. Bapak Chai Boyle 55. Bapak Bapak Wiliana Ria Yoga, makasih kok sama-sama. William Narya Yoga. Oke. Bapak Arkam Mul Hakim, kok bagaimana perlakuan PPN KMS dengan luas tanah 5 hektar ya? Dan dibangun beberapa villa atau bungalow yang untuk ukurannya kurang dari 200 meter persegi. Saya rasa kena juga deh Pak. Tapi mesti cek lagi Pak. Jadi gini, saya takut salah nih Pak. Karena ini kan seolah-olah tidak perlu kena, tetapi kalau diakumulasi kan kena, begitu. Coba Bapak email kepada informasi@pajak.go.id ya, informasi@pajak.go.id, email ke sana, ceritakan, saya punya tanah sekian, saya bangun menjadi sekian-sekian-sekian, tapi setiap unitnya itu di bawah 200 meter persegi. Apakah PPN KMS itu dikenakan atas unit per unit, artinya saya bebas, atau PPN KMS itu dikenakan kepada seluruh yang saya bangun, artinya saya kena, gitu Pak. Saya takutnya salah ngomong, coba tanya ke informasi Pak. Nanti informasi akan kasih dasar hukumnya, bagaimana perlakuannya. Gua agak ragu-ragu deh, tapi ada kemungkinan kena sih Pak. Tapi coba ya cek ke informasi Pak. Kalau memang informasi bilang, oh ada dasar hukumnya nih, harusnya satu unit satu unit, berarti kan bebas, gitu Pak. Oke, semua teman tuh Pak Arkam. Bapak Arkam Mulhakim. Oke. Bapak Ibu Felicia, Ibu Feli. Bu Felicia Hafika. Kok mengenai kompensasi kerugian PPh badan, misal oh tadi sudah ya, sudah ya. Felicia Hafika. Jadi boleh kok Bu dibawa aja yang dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak Made, tanya kok, yang dimaksud kadaluarsa pajak atas perolehan harta itu jelasnya bagaimana kok? Oke, yang benar adalah bukan kadaluarsa atas perolehan, tetapi kadaluarsa penagihan atas penghasilannya. Jadi kalau Bapak punya harta dibeli tahun 2015 contohnya, itu kan sudah 9 tahun yang lalu, ya kan? Harta 2015 Bapak beli 9 tahun yang lalu, berarti kan bukan harta yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah penghasilan. Berarti kan penghasilan untuk beli harta ini itu terjadi di 2015 atau sebelumnya. Kan gitu. Gara-gara Bapak punya penghasilan, maka Bapak bisa beli rumah. Kan begitu ceritanya kan? Nah, jadi penghasilan ini adalah objek pajak. Betul ya? Objek pajak kemudian akan diperiksa oleh pajak dan dikenai pajak. Kan begitu? Nah, pajak mengenai suruh kita bayar pajak itu melalui surat yang namanya STP atau SKP. Ya kan? Tagihan pajak atau ketetapan pajak. Nah, STP atau SKP ini punya masa kadaluarsa untuk diterbitkan. Dia itu tidak bisa menerbitkan SKP atau STP untuk 10 tahun yang lalu, nggak bisa. Nah, maksimal 5 tahun. Gitu maksudnya Pak ya. Jadi penagihan pajak itu hanya bisa dilakukan untuk tahun atau bulan pajak 5 tahun yang sebelumnya. 5 tahun yang lalu. Lewat dari 5 tahun, kalau pajak tidak bisa menemukan penghasilan tersebut, pajak tidak bisa menemukan bahwa kita bersalah, maka kita sudah tidak perlu bayar pajak atas penghasilannya. Makanya harta yang diperoleh setelah 5 tahun sebelumnya itu menjadi otomatis bisa kita masukkan juga sebagai harta. Begitu Pak, maksud saya begitu ya. Karena tidak bisa lagi diterbitkan SKP atau STP. Itu Pak. Semua tempat itu Pak Made bagus. Kemudian Bapak Made Bagus. Kemudian Bapak
Bapak Hianto, kok apakah Cortex akan merekam SPT sebelum 2023 juga? Oh iya dong, tentu dong. Lu kira orang pajak bodoh ya? Orang pajak adalah orang sangat-sangat pintar, lebih pintar dari lu dan gua, teman-teman ya. Jadi jangan 2023 ya, sampai awal mula Indonesia merdeka aja akan dihajar sama dia ya. Kalau bisa ya, tentu saja nggak bisa. Ya minimal 5 tahun ke belakang lah. 5 tahun ke belakang pasti dikumpulin semua datanya. Minimal 2021 lah ya, karena kan 2020 ada PPS. Gitu sih Pak ya. Jadi Cortex akan ambil semua data. Tidak ada batasan-batasan apapun yang akan dibatasi. Sama teman tuh Pak Yanto. Pak Hianto 55. Kemudian Bapak Yulio Cesar, kok bagaimana prosedur terbitnya bukper, bukti permulaan? Apakah dari SP2DK bisa langsung jadi bukper? Jawabannya bisa-bisa saja, suka-suka orang pajak. Atau tahapannya harus melalui pemeriksaan lebih dahulu, seperti apa? Jawabannya bebas, Pak. Orang pajak itu bebas. Dia punya kewenangan, dia punya hak untuk melakukan bukper. Oke? Tetapi kita masih paham bahwa terjadinya bukper bukan berarti lu bersalah. Bukan. Terjadinya bukper bukan berarti lu akan masuk penjara. Enggak. Terjadinya bukper maksudnya lu dicurigai melakukan tindak pidana perpajakan. Sehingga bukper adalah upaya untuk mencari bukti. Oke, bukper adalah upaya untuk mencari bukti, minimal 2 alat bukti untuk menentukan seseorang itu melakukan diduga melakukan upaya tindak pidana perpajakan. Setelah dua alat bukti ditemukan, maka dimasukkan ke pengadilan atau ditersangkakan, barulah diuji apakah bukti itu memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana. Begitu sih. Setahu gue begitu, Pak ya. Nah, tetapi mengenai uh, asal muasalnya bukber, apakah boleh? Jawabannya boleh ya, suka-suka dia mau kapan ada bukber. Tetapi bukber harus ada IDLP, informasi, data, laporan atau pengaduan. Jadi minimal ada bukti, ada data awal sehingga terjadi bukber. Nah, ini yang kita mintakan. Kita harus mintakan di awal kalau ada bukber. Oke, semua teman tuh Pak Julius. Bapak Julius Caesar. Kemudian Ibu Meli. Ibu Meli 9423. Mau tanya, jika orang tua memberi hibah ke anak, bagaimana cara lapor di SPT orang tua dan SPT anak? Dan apakah perlu bikin akte hibah sebagai bukti? Oke, sekarang mengenai akte hibah. Kalau nilainya besar, lebih baik diaktekan ke notaris, Pak. Nah, kalau nilainya kecil ya nggak perlu. Nah, anyway, yang namanya hibah tidak wajib akte notaris. Yang penting ada surat hibah tertulis di kedua belah pihak. Jadi siapa pemberi, siapa penerima, jelas gitu ya. Udah gitu aja, Pak. Tidak harus akte hibah. Cuman akte hibah akan lebih membantu, lebih menguatkan kalau ada sengketa hukum di masa depan. Contohnya nih Bapak kasih hibah rumah kepada si anak, tiba-tiba nanti anak yang lain menggugat ke pengadilan. Nah, dalam hal seperti itu akte hibah akan membantu karena si notaris akan bisa membantu keabsahan hibah tersebut. Nah, tetapi anyway tidak perlu akte hibah, tidak wajib ya. Nah, kemudian cara lapor gimana? Di SPT orang tua langsung hilangkan barang tersebut. Selesai ya. Di SPT orang tua hilangkan barang tersebut. Di SPT anak masukkan di 2 tempat. Yang pertama adalah di lampiran harta, masukin sebagai harta baru. Kemudian di bagian penghasilan, masukkan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori hibah. Tuliskan nilai di situ. Sudah, itu aja. Oke. Dan dokumen disimpan aja supaya arsip ya. Nah, semua teman tuh Bu Meli. Oke. Kemudian Ibu Ibu DJJ, kok kalau PT pakai alamat sewa di virtual office, jadi PPh 23 atau PPh 4 ayat 2? Jawabannya 4 ayat 2, Ibu ya, seperti biasa. Jadi sewa mau di virtual office atau bukan virtual office, tetap PPh 4 ayat 2 final. Karena kan kategorinya adalah sewa tanah bangunan. Kalau sewa yang bukan tanah bangunan, barulah PPh 23. Kalau virtual office itu tanah bangunan ya, Bu ya. Itu seperti biasa, tanah bangunan. Semua teman tuh Bu JJJ. Bu di JJJ 21. Oke. Bapak Wira Yulianto, Pak, istri dapat hibah ruko. Apakah perlu dimasukkan ke SPT saya sebagai suami? Masukkan, Pak ya, masukkan. Jadi kalau si istri tidak punya MPWP, berarti gabung ke suami nih. Selama ini lapor SPT nih, harta dimasukin, penghasilan dimasukin kan, termasuk hartanya istri, termasuk penghasilannya istri, termasuk harta hibahan dari mertua kepada si istri juga dilapor di SPT suami. Gitu Pak ya, karena Bapak kan satu kesatuan. Oke, semoga terbantu Pak Wira. Bapak Wira Yurianto. Kemudian Bapak Rahmat Arif, kok misal kendaraan OP dipinjam CV, tapi memang tidak ada biaya sewa. Itu apa perlakuannya sama dengan tanah tadi, perjanjian hak guna pakai? Boleh Pak, Bapak boleh aja bikin perjanjian pinjam pakai gitu ya, boleh-boleh saja. Cuman saya berpikir begini, kalau memang CV ini melakukan kegiatan usaha, kemudian dia profit, ada usaha, ada hasilnya, profitnya bagus ya, alangkah baiknya dibikin sewa menyewa.
Sehingga Bapak tidak perlu ribut dengan AR, ya. Karena AR kan nggak sembarangan terima dong. AR kan nanti ngomel. Lu gimana sih pinjam pinjam mobil, mobil dipakai untuk usaha, usaha menghasilkan uang, tetapi lu nggak bayar sewa gitu. Nanti AR-nya ngomel, Bapak mesti ribut sama AR. Nah, supaya nggak ribut, kalau memang CV-nya menghasilkan duit, alangkah baiknya disewakan saja. Dan Bapak juga bayar pajak atas penghasilan sewanya. Itu lebih clear, lebih enak, Pak. Nyaman hidupnya. Nah, tetapi kalau CV-nya nggak beroperasi atau operasinya tidak menghasilkan duit, masih rugi, ya bolehlah pinjam pakai. Itu sih, Pak. Pada dasarnya sih nggak ada pelanggaran hukum. Nah, semua teman tuh Pak Rahman. Arif. Kemudian Ibu Ibu Jenny Tan, malam kawan, malam Bu Jenny. Kalau 0,5% sudah berakhir di tahun 2024. Lalu, kalau mau tetap 0,5% di tahun 2025, bisa buat PT perorangan. Wajib pembukuannya. Jawabannya wajib, Bu ya. Yang namanya badan, baik itu CV, PT, atau PTP, itu wajib pembukuan. Gitu, Bu ya. Oke. Semoga teman tuh Bu Jenny. Jenny Tan 8. Bapak Home Bapak Home Decoration. Decoration sama-sama, thank you. Oke. Teman-teman, thank you ya teman-teman. Oke, teman-teman ya, sudah selesai. Itu aja. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa teman-teman. Semoga terbantu.